Selamat pagi adik-adik. Selamat datang kembali di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Jemaat Bukit Mulia golongan anak tanggung. Hari ini Kak Gita akan ditemani oleh Kak Fedi dan Kak Wolo. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama kakak di IHMPA hari ini. Nah adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sebelum kita bernyanyi. Kakak mau tanya, gimana kabar adik-adik di rumah? Pasti pada sehat-sehat kan? Nah adik-adik, sekarang kan sudah new normal. Tapi adik-adik jangan sampai lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan. Nah adik-adik, sekarang kakak meminta adik-adik untuk bangkit berdiri. Karena kita mau nyanyi lagu apa Kak Fedi? Lot dan Keluarga. Bener banget, musik. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh lihat ke belakang, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hey, jadi tiang garam. Ikutin Kak Fedi. Nih adik-adik sama gak ya gerakannya? Sama Kak. Oh sama. Kita nyanyi lagi Kak Fedi. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh lihat ke belakang, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hey, jadi tiang garam. Ikutin kakak. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi satu kali lagi, tapi yang lebih semangat ya. Bener Kak Fedi? Lebih semangat Kak Wolo. Oke, sekali lagi. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh lihat ke belakang, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hey, jadi tiang garam. Bagus banget. Nah, adik-adik masih semangat kan? Sekarang kita mau menyanyi lagi satu lagu. Judulnya apa Kak Fedi? Matahari bersinar terang. Pas banget nih pagi-pagi. Kita harus nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semuanya mengajak kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semuanya mengajak kepada kita yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, kita udah bernyanyi, tapi sekarang main semangat kan? Tapi kakak minta adik-adik untuk duduk terlebih dahulu, karena kita mau saat teduh. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, kita saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Karena sebelum kita mulai ibadah, kakak mau ngajak adik-adik untuk bernyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 341. Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah
baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnianya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, kakak minta adik-adik untuk duduk terlebih dahulu karena kita mau berdoa sebelum mulai ibadah. Lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas hari-Mu yang indah yang Kau berikan pada kami. Berkatilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, supaya bisa beribadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan berkatilah juga anak-anak-Mu Bapa, supaya bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa mengerti dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria nomor 267, bait yang pertama, tapi dengan berdiri. Jadi kakak minta adik-adik untuk berdiri sekarang. Judul lagunya apa Kak Fidi? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Musik. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk duduk terlebih dahulu karena akan mendengar firman Tuhan dari kakak-kakak lain. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuki firman. Sebelum kita baca Alkitab kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah membimbing kami hingga saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan sebaik mungkin, sehingga kami dapat bertumbuh dari firman apa yang Kau sampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu selalu ya Tuhan, bimbing kami terus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-6 sampai ke-16. Sekali lagi dari Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-6 sampai ke-16. Kakak akan membacakan untuk adik-adik. Adik-adik bisa mengikuti kakak membaca, oke? Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang telah dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada Baal.
Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Adik-adik, hari ini kita diceritakan kembali kisah bangsa Israel pada masa Raja Yosua. Raja Yosua adalah raja yang luar biasa. Kita mengetahui Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir hingga sampai di tanah Kanaan melalui bapak Musa dan juga Yosua sebagai penerus Musa. Selama perjalanan itu luar biasa lamanya, tapi Tuhan selalu melindungi mereka. Sama siang hari, Tuhan melindungi dengan tiang awan sehingga bangsa Israel tidak kepanasan, dan pada saat malam dilindungi oleh tiang api sehingga mereka tidak kegelapan. Ketika bangsa Israel sedang kelaparan, diberikan burung puyuh, telurnya dapat dimakan, dan juga pada pagi hari diberikan mana, yaitu roti dari embun pagi. Dan juga ketika kehausan, di Mara dan Meriba mereka dapat minum air yang sangat berasa, manis rasanya, sehingga tidak kehausan, ya tidak sengsara. Sehingga Allah benar-benar melindungi mereka. Dan satu lagi, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dipilih oleh Allah. Dia bangsa terpilih, bangsa tersayang, bangsa terkasih. Tuhan, itu semua hanya dapat dimiliki karena kasih Allah kepada bangsa Israel itu. Sampai ke tanah Kanaan, Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tetap melindungi bangsa Israel karena di tanah Kanaan banyak bangsa-bangsa loh adik-adik. Ada bangsa Amalek, ada Asyitoret tadi, mungkin pasti. Ada bangsa lain, banyak bangsa lain yang mendiami negeri Kanaan. Bangsa Israel yang baru datang pasti tidak dapat tempat, tetapi Tuhan telah berjanji untuk melindungi bangsa Israel dan memberikan tempat di tanah Kanaan. Sehingga bangsa Israel berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan dan memenangkan peperangan itu sehingga mereka memiliki wilayah. Dan wilayah itu dilindungi oleh Tuhan melalui Raja Yosua. Begitu panjangnya sampai 110 tahun Allah melindungi bangsa Israel di tanah Kanaan. Sehingga Israel tidak mudah goyah dari serangan bangsa lain. Tetapi ketika di masa tuanya Yosua mulai bersedih, Yosua mulai gelisah. Akankah bangsa Israel melupakan kasih Tuhan sepeninggalan dia dan tua-tuanya? Karena bangsa Israel, ya kita tahu, bangsa Israel itu sangat bebal, sangat tidak taat. Goyah sedikit, dia akan menyembah berhala, menyembah lembu emas, menyembah dewa-dewa lain. Mereka melupakan Tuhan yang selalu melindungi bangsa Israel. Ini yang tidak mau Yosua, yang tidak ingin terjadi bagi bangsa Israel. Karena Yosua sangat mencintai bangsa Israel. Bangsa Israel pun sangat-sangat sering melakukan kejahatan. Mulai dari merampok, mulai dari menyembah berhala tadi, sehingga Yosua mengumpulkan bangsa Israel di pegunungan Sikem. Yosua dan bangsa Israel membuat sebuah kesepakatan. Kata Yosua pada kitab Yosua, mungkin adik-adik akan bacanya dari kitab Yosua 26 ayat 24. Aku dan seisi rumahku menyembah Tuhan yang telah menyelamatkan bangsaku, bangsa Israel. Kepada siapakah kamu akan menyembah diri? Kata Yosua. Bangsa Israel sepakat untuk menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yosua, yaitu Tuhan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir.
kesepakatan ini menjadi janji antara bangsa Israel dengan Tuhan. Dan terukir dalam sebuah batu besar sebagai bentuk perjanjian. Tetapi setelah tadi kita baca Yosua dan para tua-tuanya meninggal, bangsa Israel lagi-lagi berbuat tidak taat. Penerus-penerusnya mulai melupakan bahwa Tuhan selama ini melindungi mereka. Mereka lebih memilih untuk menyembah berhala lagi. Sehingga mereka mengikuti orang-orang Asitoret tadi, mengikuti orang Abimelek tadi. Semua bangsa yang di Kanaan itu mulai lebih unggul ketimbang bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah melupakan Tuhan. Dan Tuhan yang melihat itu mulai sedih. Merasa tersakiti. Kamu sudah berjanji kepada saya, kenapa kamu ingkari? Akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke tangan-tangan para perampok, bangsa-bangsa lain yang ada di Kanaan. Sehingga bangsa Israel tertindas, penuh siksaan, dan membuat Israel merasa tidak nyaman untuk hidup. Ada sewaktu-waktu mereka melawan, tetapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang mengizinkan mereka untuk merasakan ketidaktaatan mereka. Mereka dihukum atas ketidaktaatan mereka atas janji-janji yang telah dibuat. Tetapi Allah tidak hanya diam. Allah akhirnya mengirimkan para hakim-hakim. Hakim-hakim ini ada orang-orang yang taat sama Tuhan, sama Allah. Mereka yang membimbing bangsa Israel untuk taat kembali kepada Allah. Dan bangsa Israel ketika ada hakim-hakim, mereka taat. Banyak hakim-hakim. Kakak sebutin ada Deborah, ada Ehud, ada Gideon, ada Samgar, dan yang paling terkenal Simson. Tetapi ketika mereka semua sudah meninggal, bangsa Israel lagi-lagi berbuat sesuatu yang menyakitkan Tuhan. Menyembah berhala lagi. Bersama Ehud banyak peperangan dilalui dan mereka menang. Wilayah mereka subur. Ehud meninggal, menyembah berhala lagi. Diserang, jatuh lagi. Datang Deborah. Begitu semua Deborah dan Barak. Ada ceritanya, mungkin nanti diceritakan. Deborah dan Barak. Lagi-lagi ketika Deborah dan Barak ada sebagai hakim-hakim bagi bangsa Israel berjaya. Mereka menang dari pertempuran. Mereka menang dari pertempuran, mereka memenangi begitu banyak pertempuran dari orang yang melawan 100.000, melawan 10.000 pasukan Israel, mereka menang. Itu karena Tuhan yang melindungi. Tetapi ketika Deborah meninggal, Bapak Barak meninggal, Israel jatuh lagi. Begitu juga Gideon. Gideon datang sebagai panglima perang Israel. Mereka begitu bahagia. Mereka menang karena Tuhan melindungi mereka. Tetapi begitu Gideon meninggal, mereka melupakan kasih Tuhan lagi. Dan terjadi berulang-ulang pada akhirnya hingga di akhirnya Allah sendiri yang turun menyelamatkan manusia. Menyelamatkan bangsa Israel. Yaitu Tuhan Yesus nantinya yang kita ketahui di perjanjian baru. Tetapi adik-adik, apa sih yang ingin kita pelajari dari ini? Pertama, kita harus sadari ternyata kitalah Israel tersebut. Kita yang telah terpilih sebagai anak-anak Allah. Kita terpilih sebagai anak-anak Allah. Kita yang disayang sama Allah, kita terpilih, kita tersayang, kita terkasih. Jadi, adik-adik, sebagai anak-anak yang telah dipilih, tugas kita ngapain sekarang? Sudah pasti, kita harus mengasihi Allah. Kira-kira adik-adik mau nggak mengasihi Allah? Kalau mau, mari kita buat kesepakatan. Kakak akan hitung 1, 2, 3. Dan kita teriak bersama-sama, aku mau mengasihi Allah. Siap? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Aku mau mengasihi Allah. Sekian firman pada pagi hari ini. Tetap bertemu dalam firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Nah, tadi kita telah mendengarkan firman. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Bapa, saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa kami. Bangsa Indonesia yang sedang berjuang, bertahan dalam masa pandemi ini. Berkati setiap orang yang memimpin negara ini, dari presiden, wakil presiden, menteri, dan setiap orang yang bekerja untuk memulihkan negara ini.
sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Berilah mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk tetap bersabar demi bangsa ini, juga berkati keluarga mereka yang menunggu mereka. Berkati semua keluarga kami juga ya Tuhan, agar tetap sehat selalu dalam lindungan, dan lindungi kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, agar suatu saat nanti kami dapat berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu kembali. Tuhan, berkati juga guru-guru kami dalam keadaan saat ini. Kami rindu bertemu dengan mereka semua. Tolong jaga dan lindungi mereka semua Tuhan, sehingga kami nanti dapat belajar bersama lagi dengan guru-guru kami. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami. Kiranya nanti setelah pandemi berakhir, kami bisa berkumpul bersama dan bersekutu untuk menikmati betapa indahnya kasih-Mu selama ini. Berkati juga gereja kami yang tak lelah berpelayanan untuk kami semua, sehingga kami dapat terus beribadah saat kami sedang di rumah. Berkati setiap orang yang terlibat dalam pelayanan ini ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang penuh dengan pengharapan dan berkat untuk meneruskan kasih dan pelayanan mereka untuk orang lain. Jaga dan lindungi mereka ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak layan kami, para pendeta, dan para staf yang tak pernah lelah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, inilah doa kami. Kami sampaikan doa ini melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik gimana? Tadi udah dengar kan firman Tuhannya? Pasti adik-adik sudah mengerti, tapi jangan lupa dilakuin ya. Sekarang kakak minta adik-adik untuk kembali bangkit berdiri, karena kita mau bernyanyi sebagai respon dari firman Tuhan dari Kidung Ceria nomor 424. Yesus menginginkan daku. Musik KPD. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk duduk terlebih dahulu, karena kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik, sekarang siapin dulu persembahannya dan siapin kidung cerianya, karena sambil memberikan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 264, Tuhan betapa banyaknya. Musik. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Nah, adik-adik, setelah adik-adik memberikan persembahan, adik-adik bisa simpan persembahannya terlebih dahulu. Terus nanti adik-adik bisa berikan persembahannya ke mama atau ke papa, supaya nanti mama papa adik-adik memberikannya ke gereja ataupun melalui koordinator sektor masing-masing. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Kakak minta untuk masih duduk, lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Baik, berkatilah persembahan yang telah kami berikan Bapa, supaya bisa berguna bagi ladang-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk kembali berdiri, karena kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 249. Judulnya apa Kak Fedi? Tenanglah kini hatiku. Kita nyanyi. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Adik-adik, ibadah akan berakhir. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami menghadap-Mu. Tuhan, terima kasih Kau telah membimbing kami pada ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau membimbing kami agar kami dapat terus bertumbuh di dalam iman kepada-Mu ya Tuhan. Sehingga nanti kami juga dapat bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami selama seminggu ke depan. Bimbing kami, lindungi kami, jaga kesehatan kami, sehingga kami dapat berkumpul lagi bersama-sama, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu minggu depan ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih.